Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawaddah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kembali malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di salah satu rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mengenal Nabi-Nya, yang dengan itu ada upaya-upaya kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga dunia ini berakhir. Dan mudah-mudahan dari hari ke hari kita belajar kepada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan ibrah, mendapatkan keteladanan dari manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini adalah pertemuan kedua melanjutkan pembahasan kita tentang perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah ini sebagaimana kita sampaikan di pertemuan kemarin terjadi di tahun 6 Hijriah. Artinya 6 tahun setelah baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Pada pertemuan yang lalu, jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berupaya untuk meyakinkan orang-orang Quraisy bahwa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama 1.400 para sahabatnya tujuannya bukan untuk berperang, tapi tujuannya semata-mata ingin melaksanakan umroh di Baitullah di Mekah. Dan ini dilandasi atas mimpi Nabi Muhammad SAW bahwa beliau diberikan mimpi oleh Allah mengunjungi kota Mekah. Maka untuk meyakinkan itu, Rasulullah SAW memanggil Umar. Tujuannya Umar dijadikan utusan untuk mendatangi pemuka-pemuka Quraisy yang ada di Mekah tentang tujuan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ternyata Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini mengkhawatirkan diriku, dikarenakan sudah tidak ada lagi dari kalangan kabilah Bani Adi bin Ka'ab, itu kabilahnya Umar, yang bisa melindungi aku. Bukankah Anda tahu bahwa aku ini adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang kafir Quraisy?"
Maka kalau saya datang ke sana, aku mengkhawatirkan diriku, kata Umar. Namanya manusia, ya, sehebat-hebatnya Umar, sekuat-kuatnya Umar, ternyata Umar juga punya rasa takut. Kemudian Umar melanjutkan, kalau Anda mau ya Rasulullah, aku akan pilihkan satu nama yang sesungguhnya orang ini adalah orang yang sangat dihormati oleh kabilah-kabilah di Quraisy, dan dia memiliki tempat untuk berlindung padanya. Rasul mengatakan, siapa itu wahai Umar? Umar mengatakan, Utsman ibnu Affan. Maka ditunjuklah Utsman, dikirim Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah. Kemudian Utsman ibnu Affan selama di kota Mekah itu di dalam perlindungan seorang Quraisy yang bernama Abbad bin Sa'ad bin Al-As Al-Umayyi. Dan Abbad ini, Bapak Ibu, ini satu klan, satu kabilah dengan Utsman ibnu Affan. Jadi kalau kita mendengar Bani Umayyah atau Al-Umayyi, maka ingatan kita akan nempel ke potret Utsman, Abu Sufyan bin Harb, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini mereka adalah orang-orang dari Bani Umayyah. Oleh orang-orang Quraisy, Utsman itu diizinkan untuk tawaf. Silakan Utsman, kalau kamu mau tawaf silakan kamu tawaf, kata orang-orang Quraisy. Tapi Utsman mengatakan, aku tidak akan melakukan itu. Maksudnya adalah tawaf sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf. Dan mau Utsman, padahal sudah diberi izin sama orang-orang Quraisy. Tapi beliau nggak mau, saya nggak akan tawaf dulu sebelum Rasul itu tawaf. Utsman kemudian tertahan agak lama di Mekah, sehingga orang-orang Muslim itu sempat mendengar kabar bahwa Utsman terbunuh. Karena ini kok lama nggak nongol gitu. Maka orang-orang Muslim ini berpendapat menduga bahwa Utsman kayaknya dibunuh ini. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil seluruh sahabatnya yang berjumlah 1.400 itu untuk berbaiat di bawah pohon Samurah. Maka kemudian baiat ini disebut sebagai Baiatul Ridwan. Isi dari baiat ini adalah mereka berjanji setia untuk meminta darahnya Umar, darahnya Utsman, meminta balas darahnya Utsman kalau memang Utsman itu terbunuh. Artinya mereka sudah siap perang, Muslimin itu. Kemudian disebutkan bahwa seluruh Muslimin itu berbaiat kecuali satu orang, namanya Al-Jadd bin Qais. Ini seorang munafik, ya, hanya satu orang yang tidak berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa isi baiatul ridwan adalah baiat untuk sabar terhadap gangguan musuh. Tapi sebagian mengatakan bahwa mereka berbaiat untuk tidak lari dari peperangan ketika nanti terjadi peperangan antara orang-orang Muslim dengan orang-orang kafir Quraisy. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau dikatakan bahwa Imam Ibnu Hatim menceritakan
bahwa Iyas ibnu Salamah dan ayahnya menceritakan, ketika kami sedang istirahat di siang hari, tiba-tiba terdengar juru seru Rasulullah SAW. Juru seru itu berteriak-teriak, "Hai manusia, marilah kita berbaiat, marilah kita berbaiat. Sesungguhnya malaikat Jibril telah turun membawa wahyu yang memerintahkan kepada Rasul kita Muhammad untuk bangkit kepada beliau." Maka kemudian mereka bangkit mendatangi Rasulullah SAW di bawah pohon samurah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berbaiat untuk Utsman radhiyallahu anhu dengan salah satu tangannya yang beliau pukulkan ke salah satu tangan muslimin yang lain. Maka orang-orang muslim berkata, alangkah enaknya Utsman bin Affan, dia bisa tawaf mengelilingi Ka'bah sementara kita berada di sini. Jadi ada yang menduga bahwa Utsman itu sudah mendahului mereka untuk tawaf, sudah melakukan umrah. Ini dugaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW membantah apa yang diucapkan para sahabat itu. Kemudian beliau mengatakan, "Lau makasa kada sanatan ma tawafa hatta atufa." Kata Rasul membela Utsman, ketahuilah seandainya Utsman itu tinggal beberapa tahun di Mekah, niscaya dia tidak akan berani tawaf sebelum aku bertawaf. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Artinya Utsman gak mungkin tawaf mendahului saya, kata Rasul SAW. Meskipun kita tinggal di sini 1 tahun, maka Utsman akan tunggu sampai beliau mempersilahkan Rasulullah itu terlebih dahulu tawaf sebelum beliau lakukan. Rasul kemudian juga mengatakan, aku tidak yakin dia akan tawaf di Ka'bah sementara kita ini terhalang oleh orang-orang Quraisy. Para sahabat Nabi kemudian berkata kepada Rasul, apa yang menghalanginya wahai Rasulullah, sementara Utsman itu sudah bebas? Beliau kemudian mengatakan, itulah dugaanku kepadanya, dia tidak akan tawaf di Ka'bah sampai kita pun tawaf bersamanya. Ini Masya Allah, baik-baik dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kecintaan para sahabat Nabi itu kepada Rasulullah SAW. Bahkan Utsman itu sudah punya kesempatan untuk bisa tawaf duluan, tapi tidak beliau lakukan. Artinya apa? Bahwa sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang menjadikan hak-hak Rasul itu jauh di atas mereka. Sebagaimana ketika kita membahas tentang peristiwa Bir Ma'unah, ada para hafid Nabi, penghafal Al-Quran Nabi itu mati terbunuh di Bir Ma'unah. Kemudian ada salah satu sahabat yang masih hidup, namanya Khubayb bin Adi. Itu ditangkap, kemudian dibawa ke kota Mekah, dibelenggu, dimasukkan di dalam tempat tertutup. Kemudian Abu Sufyan datang, wahai Khubayb, apa menurut pendapatmu? Bila saat ini aku datangkan Muhammad menggantikan posisimu, kamu bebas keluar dari penjara ini, sementara Muhammad mengganti posisimu. Khubayb kemudian mengatakan, demi Allah, seandainya aku bersenang-senang di rumahku bersama seluruh keluargaku, aku tidak pernah ridho ketika mendapati Rasulullah SAW dengan kesusahan, meskipun hanya tertusuk duri.
saya nggak rela. Saya rela mati demi Rasulullah SAW. Maka kemudian Ruqayyah bin Adi dibunuh, ya, itu Masya Allah, ya. Makanya kecintaan kepada Nabi itu tidak hanya sebuah hal yang kita ucapkan di lisan, tapi kecintaan kepada Nabi itu harus kita buktikan. Ada sebuah kisah yang saya kalau mendengar itu malu sebenarnya. Jadi Imam Adz-Dzahabi itu pernah menyampaikan sebuah kisah yang luar biasa. Jadi dulu waktu Islam itu jatuh di Timur Tengah, Baghdad hancur lebur, luluh lantak oleh orang-orang Mongol itu. Sampai suatu ketika ada rombongan orang-orang Mongol, jumlahnya 40.000, itu mau masuk agama Nasrani. Maka dibikinkan acara ya, kayak tabligh akbar gitu ya. 40.000 orang Mongol itu mau dibaptis menjadi seorang Nasrani. Maka dikumpulkan di dalam satu lapangan itu. Sebelum baptis itu ada seorang pendeta yang berkhutbah. Dia di atas podiumnya itu berkhutbah. Sementara di belakang itu ada seekor anjing, Pak. Seekor anjing yang diikat di sebuah tiang. Maka begitu naik di atas podium itu, pendeta itu langsung mencaci maki Nabi, menghina Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah itu tiba-tiba anjing itu lepas langsung menyerang pendeta tadi yang menghina Nabi itu. Ya. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian berdiri membantu pendeta itu dari gigitan anjing yang lepas tadi. Maka orang-orang bisa melepaskan itu. Anjing itu kembali diikat dengan ikatan yang sangat kuat, dan orang-orang mulai merawat pendeta yang luka parah tadi itu, diobati. Ada seorang yang ngomong, wahai Tuhan, sesungguhnya anjing tadi itu menyerang Anda dikarenakan Anda menghina Muhammad. Maka jangan pernah lagi menghina Muhammad. Pendeta ngomong, tidak. Dia menyerang saya, bukan saya menghina Muhammad. Karena anjing tadi itu mungkin kaget karena tangan saya bergerak ke sana kemari, gitu ya. Membuat anjing ini panik kemudian menyerang saya. Maka dia naik lagi ke atas mimbar itu dan kembali menghina Nabi Muhammad SAW dengan cacian yang lebih kejam daripada sebelumnya. Dicaci maki dengan kalimat yang sangat buruk. Dan anjing yang diduga sudah diikat kuat tadi lepas kembali, loncat persis di leher pendeta tadi sampai kemudian pendeta itu tewas, mati. Apa yang terjadi? Itu 40.000 orang Mongol yang hendak masuk Nasrani tadi tiba-tiba berubah niatnya. 40.000 masuk Islam gara-gara seekor anjing yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini anjing punya girang untuk membela Nabi Muhammad SAW, dan tidak hanya itu saja. Ternyata pembelaan seekor anjing ini bisa mengantarkan 40.000 orang masuk Islam. Nanti bisa dibuka di kitabnya Imam Adz-Dzahabi. Itu kisah nyata, bukan kisah dongeng. Ya. Makanya Rasul SAW kemudian membela Utsman bahwa Utsman tidak akan mungkin tawaf sebelum kita. Dan betul, ketika Rasul SAW selesai berbaiat, Utsman kemudian kembali ke tengah-tengah kaum muslimin. Ternyata masih ada yang nggak terima sama Utsman. Ada yang nyelonong lagi. Kata orang itu mengatakan, alangkah puasnya kamu wahai Utsman, kamu sudah tawaf sementara kami terhalang oleh orang-orang Quraisy.
Utsman kaget. Kemudian Utsman segera mengatakan, alangkah buruknya dugaan kalian kepadaku, kata Utsman. Demi yang jiwaku di tangannya, seandainya aku menetap di sana selama setahun, sedangkan Rasul tinggal di Hudaybiyah, aku tidak akan pernah tawaf di Ka'bah selamanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tawaf di Ka'bah. Kemudian Utsman menambahkan, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy telah mengizinkan saya untuk tawaf, tapi demi Allah aku menolak, dikarenakan aku tidak berani tawaf sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf. Ini penghormatan Utsman bin Affan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, memang yang paling tahu di antara kita tentang Allah dan lebih baik sangkaannya daripada kita adalah Engkau. Ya. Makanya penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk selalu husnuzon, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama setelah itu datanglah Budail bin Warqah. Ini salah satu pemuka dari suku Khuza'ah. Mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan kepada Nabi bahwa orang-orang Quraisy itu siap menyergap dan menyerang Nabi Muhammad SAW di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Rasul kemudian berkata kepada Budail, ya Budail, sesungguhnya kami datang ke sini bukan untuk berperang. Kami hanya ingin melakukan umrah. Tapi seandainya orang-orang Quraisy itu memaksa kami untuk mengangkat senjata kami, maka demi Allah kami tidak akan pernah lari dari mereka. Padahal ini 1.400 sahabat itu datang ke kota Mekah itu tidak siap persenjataan. Senjata yang mereka bawa itu bukan senjata untuk perang sebenarnya, tapi senjata yang dipakai untuk safar. Jadi pedang ini bukan juga benar untuk perang, bukan. Tapi ketika Rasulullah SAW mendengarkan dari Budail tentang orang-orang kafir Quraisy hendak menyerang Nabi, ya, maka Nabi katakan, kami tidak akan pernah lari bila orang-orang kafir Quraisy memaksa kami untuk mengangkat senjata. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pihak Quraisy, ya, kita tinggalkan Nabi bersama kaum muslimin, kita akan beralih ke orang-orang Quraisy. Kebetulan saat itu ada seorang tokoh dari Taif. Taif itu masih ingat Bapak Ibu ya, ketika tahun 10 Kenabian itu Rasul hijrah ke Taif ingin menyampaikan dakwah, kemudian dilempari pakai batu itu ya, ingat ya? Itu tahun 10 Kenabian. Nah, ini ada salah satu tokohnya namanya Urwah bin Mas'ud. Kebetulan dia pas lagi umroh Pak ke Mekah. Ya. Kemudian dia mendengarkan kabar bahwa Rasulullah SAW itu mendatangi kota Mekah. Maka Urwah ini, karena Urwah ini bukan orang sembarangan, jadi dikatakan bahwa Urwah ini adalah orang yang apa ya, jangkauan bisnisnya itu panjang, jauh banget. Dia ini kenal sama Heraklius sebagai pimpinan orang-orang Romawi, juga kenal dengan Kisra Persia, kenal juga dengan pemimpin Habasyah, pemimpin Mesir. Jadi bukan orang sembarangan. Maka Urwah ini berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, bukankah kalian ini itu seperti anak-anakku? Jadi Urwah ini sudah sepuh Pak, usianya saat itu hampir mendekati angka 70 tahun. Ya. Maka orang-orang Quraisy berkata, benar, wahai Urwah. Kemudian Urwah berkata lagi, bukankah aku seperti ayah kalian? Orang-orang Quraisy berkata, benar, Anda adalah orang tua kami, ayah kami.
Kemudian Urwah bin Mas'ud berkata lagi, tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya aku pernah mendorong penduduk Ukas untuk membantu kalian, dan ketika mereka menolak, aku pun datang bersama istri dan anak-anakku serta orang-orang yang mengikutiku. Maknanya bahwa orang-orang Quraisy ini banyak hutang budi, sebab Urwah bin Mas'ud. Dan Urwah bin Mas'ud ini adalah orang yang dikenal baik di kalangan orang-orang Quraisy. Sesungguhnya Muhammad, kata Urwah, telah menyampaikan tawaran yang positif untuk kalian, maka terimalah dia, biarkan dia datang ke Mekah dan jangan kalian perangi, kata Urwah bin Mas'ud. Kemudian orang-orang Quraisy meminta Urwah bin Mas'ud untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW sebagai delegasi orang-orang Quraisy. Maka datanglah Urwah menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Urwah berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, yang kami dengar kamu datang ke sini hendak memerangi kami, hendak menumpahkan darah kami. Bagaimana menurut pandanganmu kalau engkau ini menghabisi saudaramu kamu sendiri, saudaramu sendiri?" Jadi orang-orang Quraisy itu saudara Nabi. Apakah engkau hendak menumpahkan darah mereka? Kemudian dia berkata lagi, seandainya itu terjadi wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang sangat rendah, kata Urwah bin Mas'ud. Dan mereka suatu hari nanti akan meninggalkan kamu. Saat itu Rasul bersama Abu Bakar, di sampingnya pada Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang lembut, tapi demi mendengar kalimat Urwah bin Mas'ud itu, Abu Bakar mengucapkan kalimat yang kasar. Apa kata Abu Bakar? Mohon maaf, ucapan Abu Bakar begini, "Ya Urwah, hisaplah kemaluan Latta." Jadi orang-orang Taif itu punya Tuhan sebagaimana Tuhannya orang Mekah, namanya Latta. Kata Abu Bakar, hisaplah kemaluan Latta, kemaluan Tuhan itu, kata Abu Bakar. Dikisahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa karena Urwah ini sudah sepuh, itu matanya sudah tidak jelas lagi. Ada yang mengatakan sudah buta. Padahal Abu Bakar ini adalah orang yang sangat dikenal oleh Urwah. Ketika Abu Bakar mengatakan kalimat itu, Urwah kemudian berkata, "Siapa orang ini?" Dia adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sebagaimana kita bahas Bapak Ibu, Abu Bakar itu dikenal sebagai rajulun muhabbaban, karena rajulun muhabbaban. Jadi Abu Bakar itu terkenal Bapak Ibu, kalau ada orang itu melihat Abu Bakar, itu pinginnya orang itu duduk di samping Abu Bakar. Jadi kalau orang melihat Abu Bakar itu langsung kagum gitu ya. Karena memang ada jenis orang yang dikaruniai oleh seperti itu, diberikan karisma yang baik gitu ya. Orang melihat itu langsung suka gitu ya. Tapi ada juga sebaliknya Bapak Ibu, ada orang itu yang diberikan oleh Allah itu aura negatif gitu. Jadi kalau orang lihat itu jengkel gitu ya. Lihat potongan rambutnya, lihat cara jalannya itu jengkel gitu ya. Tapi Abu Bakar Masya Allah. Jadi kalau ada orang itu bertemu dengan Abu Bakar langsung jatuh cinta gitu ya. Senang gitu ya. Dan dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud, "Ya Abu Bakar, seandainya aku tidak pernah mengingat kebaikan-kebaikanmu di masa lampau, maka demi Allah akan aku balas perkataan itu." Jadi perkataan dari dari Abu Bakar ini telak gitu ya. Kalimat yang menurut Urwah ini kalimat yang tidak baik gitu ya. Maka
seandainya aku tidak mengingat kebaikan wahai Abu Bakar, maka akan aku balas kalimat ini. Urwah bin Mas'ud itu terus berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, dan setiap Urwah ini berbicara, itu tangannya meraih jenggotnya Nabi, mau dipegang jenggotnya Nabi. Dan setiap Urwah mau memegang jenggotnya Nabi, itu ada sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Itu bawa pedang, tangannya Urwah dipukul pakai gagang pedang. Setiap memegang pukul, sama memegang. Nah, Urwah ini dengan Mughirah bin Syu'bah itu sepupuan masih saudara. Tapi Urwah nggak mengenal ini karena dalam kondisi matanya sudah terganggu. Begitu dipukul berulang kali itu, Urwah mengatakan, siapa ini? Sahabat mengatakan, ini adalah Mughirah bin Syu'bah. Ternyata Urwah bin Mas'ud ini punya pengalaman buruk dengan Mughirah bin Syu'bah. Kata Urwah, celaka engkau yang Mughirah, engkau adalah orang yang tidak tahu balas budi. Bukankah aku yang membebaskan kamu ketika engkau membunuh sekelompok pengusaha di Taif, di mana engkau diberikan amanah untuk menjaga badannya? Jadi Mughirah bin Syu'bah itu dulu tukang pukul. Jadi kalau ada kafilah dagang pergi kemana, itu Mughirah bin Syu'bah jadi pengawalnya. Suatu hari itu ada kafilah dagang jumlahnya 15 orang bawa harta banyak. Harta itu dibawa ke Mesir. Begitu 15 orang ini tidur, itu 15 orang dibunuh sama Mughirah bin Syu'bah. Waktu itu Mughirah bin Syu'bah belum masuk Islam, dibunuh. Maka kemudian yang membayarkan tebusan kematian itu Urwah bin Mas'ud tadi lah. Itu bisa dibayangkan 15 orang itu berapa angka ya? 15 kali 100 berapa itu? Berapa onta? 1.500 onta ya? Betul? 1.500 onta. Itu dibayarkan Urwah bin Mas'ud untuk sepupunya Mughirah bin Syu'bah. Begitu dibunuh itu harta dibawa, ya kan seperti kejar-kejar itu. Maka kemudian dia lari ke kota Madinah, minta perlindungan sama Nabi, ya. Kemudian dia masuk Islam. Ketika Urwah bin Mas'ud menyebutkan bagaimana kejahatan Mughirah bin Syu'bah di masa lalu, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Urwah bin Mas'ud, ya, beliau berkata, wahai Urwah, sesungguhnya Mughirah bin Syu'bah sudah masuk Islam dan aku terima keislamannya. Sementara masalah harta yang dia ambil, maka itu tidak ada urusan sedikit pun denganku. Artinya bahwa Nabi tidak mengambil harta dari Mughirah bin Syu'bah. Maka kemudian Urwah bin Mas'ud ini dia memperhatikan bagaimana interaksi sahabat Nabi dengan Rasulullah SAW. Diperhatikan itu. Urwah kemudian bergumam di dalam hatinya, sungguh tidaklah Muhammad meludah, melainkan jatuh ke tangan salah satu seorang sahabatnya, kecuali mereka gosokkan ludah itu di wajah dan kulitnya. Ini Masya Allah. Jadi sahabat Nabi itu kalau Nabi meludah itu rebutan ludahnya Nabi, kemudian digosokkan di kulit mereka, di wajah mereka. Itu kata Urwah bin Mas'ud. Kalau Muhammad memerintahkan sesuatu, maka dengan segera mereka melaksanakan perintahnya. Jika Muhammad itu berwudu, maka mereka hampir saling membunuh, mengambil sisa wudunya. Dan jika Muhammad berbicara, orang-orang itu semua merendahkan suaranya, serta tidak ada yang menajamkan pandangannya ke arah Muhammad, dikarenakan mereka sangat menghormati Muhammad. Urwah pun kembali kepada orang-orang Quraisy dan menceritakan tentang pengalaman
bagaimana sahabat Nabi tadi berinteraksi dengan Rasulullah SAW, diceritakan. Ya. Sampai kemudian Umar berkata, demi Allah, aku ini adalah orang yang pernah mengunjungi Kaisar, mengunjungi Kisra, mengunjungi Najasyi, mengunjungi pemimpin Mesir. Namun demi Allah tidak pernah kulihat sama sekali seorang raja yang diagungkan oleh para sahabatnya seperti sahabat Muhammad mengagungkan dan memuliakan Muhammad. Ya. Itu pengakuan dari Urwah bin Mas'ud. Berkata seseorang dari Bani Kinanah, ya Urwah, biarkan aku mendatanginya. Maka orang dari Bani Kinanah itu menemui Nabi Muhammad SAW. Begitu melihat orang ini dari jauh, Rasul kemudian mengatakan kepada sahabatnya, sesungguhnya orang ini adalah orang yang sangat menghormati budna. Apa itu budna? Budna itu hewan-hewan yang mau dikorbankan. Orang ini sangat menghormati budna. Maka kemudian Rasul berkata, lepaskanlah hewan-hewan kalian. Maka hewan-hewan yang dibawa di Madinah itu yang sebagai hadiah itu dilepaskan. Kemudian muslimin diminta untuk bertalbiyah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Dan itu 1400 berlabbaik bersama, ya, bertalbiyah bersama. Ya. Sampai kemudian orang itu, orang dari Bani Kinanah itu mengatakan, Maha suci Allah, ya, tidak sepantasnya mereka ini dihalangi dari Baitullah. Mereka dihalangi dari umrah ke Baitullah. Artinya orang ini kagum dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan Rasulullah SAW. Kemudian orang ini kembali kepada teman-temannya dan berkata kepada orang-orang Quraisy, aku melihat hewan-hewan korban sudah diberi tanda dan aku tidak sependapat dengan kalian kalau mereka harus diperangi. Maka biarkan mereka datang ke sini untuk melakukan umrah. Ya, saya kisah Bapak Ibu. Insya Allah masih banyak hal yang kita bicarakan terkait tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Nanti masih ada beberapa utusan dari Quraisy, ya, yang dikirim oleh orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah Suhail bin Amr. Ya. Dan nanti dikatakan oleh Nabi, kalau Suhail bin Amr itu sudah menjadi delegasi Quraisy, maka sesungguhnya urusan kita dengan orang-orang Quraisy itu semakin mudah. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas, ya, beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.